Ya kebetulan aku ikut TO di Klan Bulan. Jadi teman-teman, ini tuh sebenarnya masih hidup di novel ini. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Fajria, aku ucapin selamat datang buat teman-teman yang baru aja ada channelku. So teman-teman, kalau aku udah in frame gini, biasanya teman-teman tahu banget aku biasanya bakal bahas buku ataupun novel. Nah kali ini aku udah berpakaian pakai jilbab sama baju yang warnanya bakal matching banget sama cover dari novel atau buku yang bakal aku review. Kira-kira teman-teman bisa nebak nggak? Iya bener banget, aku bakal nge-review novel Pilih, gimana udah matching banget kan? Nah, sebelum aku nge-review novelnya, aku bakal ngebahas dulu look dari buku ini detail. So, aku bakal bikin video unboxing. Teman-teman tinggal lihat ya video unboxingnya. So, check this out teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja yuk kita unbox novel ininya. Tada, ini dia paketannya sudah tiba. Langsung aja kita unbox. Dan ini dia, tara! Ih, ini covernya cantik banget sih. Menurut aku selain novel si putih, ini termasuk warna cover yang paling cantik di antara series Bumi Terelie. Sebuah plot twistnya adalah menurut salah satu postingan di Instagramnya Terelie, kalau makin cerah atau makin cantik covernya, maka isi dari novelnya makin suram. Oh no, tapi emang terbukti iya sih. Memang iya. Nah, kita udah dapat free bookmark yang warnanya matchingnya sama covernya. Ini warnanya cantik banget sih. Lanjut, walaupun katanya isinya suram, tapi nggak apa-apa karena aku udah menanti ini dari sejak lama. That's okay. Tapi sisi positifnya adalah memang warna covernya secantik itu. Warnanya tuh bener-bener definisi apa ya? Halus, soft gitu, kayak cewek-cewek bumi, cewek-cewek soft gitu. Warna ice blue menurutku. Dan ini untuk novel ini masih kayak beberapa novel sebelumnya. Di tahun 2023 penerbitnya masih dari Sabak Grip. Tapi tenang aja teman-teman, kualitasnya tetap sama karena kata Terelie mesinnya itu sama kayak yang dipakai Gramedia Pusaka Utama. So tidak ada sesuatu yang berubah kecuali hanya nama penerbitnya aja ya. Dan satu lagi, aku tidak bosan untuk memandangi cover ini karena memang warnanya secantik itu. Ini warna, definisi warna aku banget. Bahkan ini nggak cuma matching sama baju yang aku kenakan waktu nge-review, tapi matching juga sama warna handphone yang sedang aku gunakan untuk nge-record dari novel ini tuh. Teman-teman lihat kan, matching banget kan warnanya? Nah, itu tadi detail tentang bukunya. Sekarang langsung aja yuk kita bahas tentang bukunya gimana. Sebenarnya aku tuh excited banget mau bikin review ini karena ini adalah buku yang paling aku tunggu di tahun 2023. Jadi kalau teman-teman subscriber setia dan penonton setia konten-konten aku pasti tahu banget kalau ada novel dalam rangka menunggu ini, dalam rangka menunggu ini, dalam rangka menunggu ini, karena memang aku semenunggu itu karena endingnya tuh gantung banget di Klan Matahari Minor. Maksudnya di buku Matahari Minor ini sebenarnya gantung sih, tapi gantungnya itu ada oke, ini gantung, oh ini udah ending, masih ada lanjutannya, aku bisa terima. Nah, tapi kalau Matahari Minor tuh bener-bener gantung. Aduh, gimana kelanjutannya gitu kan? Nah, so akhirnya keinginanku, sesuatu yang aku tunggu-tunggu di tahun 2023, novel ini akhirnya rilis juga, makanya aku excited banget. Nah, kira-kira di sini ada nggak yang nungguin novel ini selama tahun 2023? Komennya di bawah, berarti kita samaan. By the way teman-teman, buku ini sebenarnya tanggal rilis resminya ada di tanggal 1 Januari 2024. Tapi aku sudah menamatkan buku ini atau novel ini di tanggal 5 Desember atau 4 Desember 2023. So, sebenarnya udah lama banget tamatnya. Kok bisa cepet banget sih Kak dapatnya? Iya, kebetulan aku ikut PO di Klan Bulan. Nggak ada yang canda. Nggak ya, aku ikut PO di toko resminya Terelie, yaitu Shopee, official Shopee-nya, yaitu toko buku Terelie. Nah, teman-teman bisa cek aja, nanti linknya aku bakal taruh di description box. Di situ bakal tersedia novel-novel Terelie pre-order, jadi kayak sebelum toko buku, sebelum toko-toko lain rilis tuh, karena itu yang punya ownernya adalah Terelie sendiri, kita bakal bisa dapetin ini secara cepat. Jadi rasanya kayak PO di Klan Bulan, walaupun sebenarnya itu bukan Klan Bulan sih ya, anggap aja di Klan Bulan, jadi distributornya di Klan Bulan gitu ya.
Nah teman-teman, untuk novel ini sebenarnya aku nggak terlalu mau banyak spoiler. Aku lebih merujuk kepada pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain sama aku kalau bahas novel ini. By the way teman-teman, novel Ili ini adalah buku ke-15 dari series Buminya Terelie. Jadi ini adalah lanjutan dari novel Matahari Minor. Nah, di novel ini sebenarnya kalau ditanya endingnya belum selesai ya teman-teman. Ini masih nyambung di novel ke-16-nya Aldebaran. Gak tahu sih nanti sebelum Aldebaran tuh bakal ada spin-off atau apa, nggak tahu. Tapi kalau di buku ini bakal berlanjut ke Aldebaran. Nah, aku mau ngucapin maaf banget sama teman-teman kalau aku bikin reviewnya terlambat. Tapi menurut aku lebih baik terlambat daripada tidak. Sebenarnya aku udah mau bikin video ini dari lama, cuma karena banyak kendala, ada cuaca, aku harus nge-review produk lain, jadi kayak ketunda gitu. Sebenarnya aku mau nge-reviewnya tadinya di awal Januari, tapi ini kayak udah ke-pending lama, ada banyak banget kendala, so baru sekarang nge-review novelnya. Tapi ada satu sisi positif yang aku tahu, walaupun aku nge-reviewnya mungkin telat ya, kalau teman-teman ngikutin seriesnya kayak konstan banget, mungkin bakal ngerasa terlambat. Tapi ternyata banyak loh teman-teman yang masih baca series Bumi ini masih sampai matahari, masih sampai bintang, bahkan ada yang baru mulai dari bumi. So aku anggap ini terlambat untuk sebagian besar, tapi enggak juga. Jadi kalau teman-teman butuh referensi, mungkin video ini bisa ditonton. Nah, tadi ngomongin endingnya masih berlanjut ke Aldebaran. Terus berikutnya lagi pertanyaan yang sering ditanyain sama followers ataupun subscriber, Ili masih hidup atau enggak? Kalau judulnya novelnya Ili, kalau nggak ada Ili kan agak gimana gitu ya teman-teman. Kayak seperti seri-seri sebelumnya, kalau ngomongin kayak judul Matahari Minor, pasti kayak plotnya di Matahari Minor gitu, terus ada hubungannya gitu. Nah kalau misalnya di sini judulnya Ili, aku jamin ini bakal ada tentang Ilinya. Kayak series tentang Bibi Gil pasti isinya tentang Bibi Gil kan, kayak series tentang si Putih, nah ngomongin si Putih, nah ini ada Ilinya. Nah mungkin itu dua pertanyaan yang paling sering aku dapetin di sosmed. Sama ada satu pertanyaan lagi, selain kalau misalnya ini tentang Ili masih hidup atau enggak. Nah ini pertanyaan yang banyak banget ditanyain dan sering kayak gue nggak mau baca Ili kalau nggak tahu Ilinya masih hidup atau enggak dan seterusnya. Jadi teman-teman, Ili itu sebenarnya masih hidup di novel ini. Tapi kehidupan Ili di novel ini adalah plot twist yang paling ditakutkan oleh pembaca. Nah, kalau teman-teman penasaran gimana sih plot twist yang aku maksud, boleh teman-teman langsung baca ke novel Ili. Nah, mungkin gitu ya. Oh iya, aku lupa. Satu lagi yang ditanyain tuh biasanya, Ali ada nggak sih? Ali muncul nggak di sini? Nah, kalau kata Terelie, Ali itu walaupun dibikin karakternya tidak ada, tetap bisa menghantui kalian. Jadi teman-teman, aku mau bilang, menurut aku di sini nggak ada Ali. Tapi kalau teman-teman ngikutin cerpen sahurnya Terelie di Instagram, pasti bakal tahu ada sebuah potongan scene di mana Ali berusaha membuat komunikasi dengan Raib dan Sally. Dengan apa teman-teman? Betul sekali, dengan jepit yang dikasih ke Raib. Nah, potongan yang ada di cerpen sahur itu, ya cerpen sahur itu ada di sini. Dan itulah satu-satunya scene Ali di novel Ili. Nah, menurutku gitu sih. Nah, kalau teman-teman nggak mau lanjut spoiler, boleh berhenti di sini. Tapi kalau mau teman-teman, aku spoiler lebih jauh, tapi nggak terlalu banyak ya, tidak akan merusak mood teman-teman, mood baca teman-teman, boleh lanjutin videonya. Nah, berikutnya teman-teman, secara garis besar, aku bisa katakan novel ini adalah lanjutan petualangan Sally dan Raib di Matahari Minor. Jadi plotnya masih di klan Matahari Minor, ada Chuas ya, masih ada Chuas. Nah, ada tokoh-tokoh baru di sini karena akhirnya mereka ketemu dengan orang-orang yang lain dari klan Matahari Minor. Jadi kalau misalnya kemarin itu di buku Matahari Minor mereka hanya ketemu pengungsi, ini kayak petinggi-petingginya mereka ketemu di sini. Dan ada satu hal yang mau aku highlight. Ini mungkin bagi teman-teman nggak terlalu jadi poin, tapi ini bakal aku highlight banget, yaitu ada tokoh namanya Kanselir. Jadi kalau misalnya di novel Selena dan Nebula ada Master Ox itu yang kalau misalnya dia sebel mengungkapkan
Bulan sabit gompal. Nah, kalau di Ili, kanselirnya bakal bilang matahari gompal. Nah, jadi kurang lebih vibes-nya itu menurut aku ya agak mirip, cara mengungkapkan kekesalannya itu mirip. So, aku lanjutin lagi teman-teman, masih dalam petualangan Raib dan Sally di Matahari Minor. Akhirnya nanti mereka memang bakal ketemu Ili, yang kataku Ili itu masih hidup. Dan ada satu tokoh yang mungkin tidak terduga, tapi kalau aku sering mantengin di Instagramnya Terelie, ada beberapa orang yang memang prediksinya bener, kayak menanyakan tokoh ini mana, tokoh ini tak, dan di sini terjawab banyak hal yang banyak hal yang terjawab di novel ini. Terus novel ini sangat mengandung bawang. Ada hal yang paling aku takutkan di bagian ending dari novel ini, yaitu sesuatu ending yang paling ditakutkan oleh pembaca. Mungkin mudah-mudahan ini nggak terjadi ya. Jadi di novel ini Raib sama Sally masih sama-sama berjuang melawan sesuatu yang memberatkan hati mereka. Ya gitulah teman-teman, pokoknya novel ini penuh banyak kesedihan, tapi ya itulah kehidupan. Nggak semua hal di dunia ini itu sesuai apa yang kita inginkan gitu. Kadang-kadang hal yang paling kita takuti itulah yang harus kita hadapi. Jadi menurut aku begitu sih novelnya. Nah, secara gambaran umumnya begitu teman-teman. Terus ini pendapat aku pribadi ya, dari semua novel series yang ada Sally sama Raib dan Ali di dalamnya, menurut aku petualangan mereka yang paling berat adalah ada di novel ini dari semuanya. Tapi kita nggak ngomongin ini ya, Selena Nebula, terus ada si Putih di Bigil, kita nggak ngomongin itu karena tokoh utamanya kan bukan Ali, Raib, dan Sally. Tapi kalau di sini sumpah itu pertarungan yang amat sangat memberatkan hati, dan walaupun klimaks pertarungannya itu ada yang terberat, nah di bawahnya yang paling berat tuh itu juga bener-bener berat. So jadi siap-siaplah teman-teman, tegang, takut, aduh gimana ya Allah, kayak berdoa ya Allah mudah-mudahan mereka selamat. Nah kalau aku sih sepanjang novel tuh gitu ya. Oh ya, ada hal yang harus aku share juga. Kalau teman-teman lihat di sini ada 2 halaman aku tandai, so aku bakal bacain part favorit aku di novel ini. Yang pertama ada di halaman 82. Sebenarnya kata-katanya simpel sih. Kamu seharusnya menjadi orang baiknya, bukan penjahatnya. Kamu sekarang lebih mirip dengan Falatara Tanah 4. Ingat orang itu? Ketua Konsil Klan Matahari yang jahat. Sadarlah, kamu membuat aku patah hati. Juga jutaan pembak. Nah, itulah salah satu halaman favorit aku. Nya disensor ya. Terus berikutnya aku juga suka ada di halaman 211. Nah, ini bentuknya kayak quotes. Aku telah bertualang di banyak dunia paralel, Sally. Aku menyaksikan banyak kegelapan. Dan ada satu nasihat penting di dunia kegelapan. Siapapun yang pergi ke sana, maka dia tidak akan pernah kembali sama lagi. Allah, sedih banget. Terus, cara terbaik berurusan dengan dunia kegelapan adalah menghindarinya sejauh mungkin. Jangan pernah coba-coba. Wah, gila. Ini pesannya dalam banget. Jadi, kegelapan yang dibahas di sini tuh juga kejahatan ataupun keburukan yang ada di dunia nyata. Jangan pernah mendekat. Karena kalau kita kembali, kita tidak akan bisa kembali dengan dengan sama lagi seperti sedia kala gitu. So itu dia teman-teman, 2 halaman favorit dari aku. Nah gimana teman-teman, itulah tadi sedikit banyak review tentang novel Ili yang ada dari opini aku. Nah di ending sekarang ini biasanya aku ngasih rate ya teman-teman. Untuk rate novel Ili adalah 12/10. Yes, for me ini 12/10. Oke teman-teman, makasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Dari aku tadi cerita banyak hal sama teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang memang lagi cari review dari novel Ili. So, itu tadi review dari aku. Makasih banyak udah nonton videoku sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTubeku. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye! Bye teman-teman semua!